Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa kembali untuk sama-sama renungan pagi untuk hari ini. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa kembali untuk merenungkan firman-Mu Bapa sebelum kami beraktivitas, dan kiranya Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu hanya untuk menyampaikan firman-Mu saja. Tuhan, berbicaralah Engkau untuk kepada setiap hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, sesuai judul yang sudah tertera, saya mengambil tema yaitu pelayanan yang benar. Saya akan mengambil kisah dari kedua tokoh, yaitu Maria dan Marta, yang ada di Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya ke-42. Semua kita mungkin sudah tahu cerita Maria dan Marta, di mana Tuhan tuh mengunjungi satu kampung dan diterima di rumah Maria dan Marta ini. Nah, di saya akan bacakan ayat ke-39 sampai 40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dan jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Marta di ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baik teman-teman, bisa dilihat kalau Marta dan Maria ini sebenarnya melakukan kedua hal yang sama, yaitu melayani Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan, si Marta menyiapkan hidangan, menyiapkan segala sesuatu karena kan ada tamu yang datang ke rumahnya. Jadi dari kedua tokoh ini Tuhan tuh lebih suka dengan tindakan yang diambil oleh Maria yang duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Nah, sedangkan si Marta dia sibuk sendiri kan. Nah, apakah salah Marta melakukan hal ini? Jawabannya gak salah. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada Maria. Mengapa? Kalau di zaman sekarang digambarkan Marta ini seperti pelayan bagi pekerjaan Tuhan. Misalnya kalau di sekarang ya, di gereja main musik, jadi WL, kemudian mungkin ada nari tamborin, jadi singer dan lain-lain. Itu yang dilakukan Marta. Marta melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Maria ini dia melayani Tuhan secara pribadi. Jadi dia sendiri, dia dengan Tuhan. Nah teman-teman, bukan berarti Tuhan tidak mau menerima pelayanan bagi pekerjaan Allah. Tuhan tentu mau dong kita melayani di gereja, di SKP-SKK, kita jadi pelayan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan lebih mau hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ada berapa banyak di luar sana WL yang nyanyinya bagus banget. Kemudian pemain musik yang skillnya luar biasa, penari yang hebat. Ada banyak teman-teman. Tapi apakah Tuhan berkenan dengan pelayanan mereka? Tuhan lebih ingin kita untuk melayani Tuhan secara pribadi ketika kita saat teduh, kita memuji Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka Tuhan, ketika kita sudah intim dengan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kita urapan dan kita bisa melayani bagi pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, melayani dalam pekerjaan Tuhan, melayani di gereja, melayani di SKP-SKK, jadi WL, pemain musik, kita akan melayani dengan urapan dari Tuhan. Jadi ketika kita nyanyi, ketika kita main musik, kita bukan cuma tampil doang, tapi ada urapan Tuhan yang membuat pelayanan kita itu bernilai teman-teman. Jadi itu dia sedikit renungan tentang pelayanan, di mana kita harus lebih mengutamakan pelayanan kita pribadi dengan Tuhan. Kemudian dari pelayanan pribadi ini kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh urapan. Itu dia renungan hari ini. Kita akan sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan hari ini. Kami mau Tuhan melayani Tuhan secara pribadi lewat kehidupan kami. Dan ketika kami melayani dalam pekerjaan Tuhan, kami akan penuh urapan Tuhan. Pakai hidup kami sebagai pelayan Tuhan dan kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Sekarang kami akan beraktivitas, akan beribadah, kiranya perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.